Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Kita lihat 9% memang di bulan November ini ya. Kalau kita lihat di kuartal keempat, mulai di kuartal keempat artinya kalau kita hitung dari 30 September, indeks kita udah menguat 14,4%. Dan memang penguatannya cukup signifikan, hampir naik 700 poin. Dan tadi dari 14,4% itu hampir 9% itu kenaikannya di bulan November. Nah, kalau kita lihat apa yang mendorong penguatan, kita memang melihat masih sektor-sektor yang cukup besar, seperti misalnya perbankan, consumer good, infra, dan memang yang menarik dalam satu pekan terakhir ini, dua pekan terakhir, properti juga relatif kenaikannya cukup tajam dalam 1-2 pekan ini. Jadi kalau melihat gambaran kenaikan IHSG yang tadi 9% di November disumbang oleh masih saham-saham atau sektor-sektor yang memang masih punya kapitalisasi yang cukup besar, dan memang emiten-emitennya juga kalau kita lihat masih didominasi oleh emiten-emiten first liner atau emiten-emiten big cap atau blue chipnya. Baik, ini saya sambil tulis-tulis sedikit Pak Alfred, ada saham dari sektor perbankan, konsumer, infrastruktur, dan juga properti. Nah, ini kan juga kalau kita lihat didorong oleh banyaknya dana asing yang masuk. Nah, ini apakah memberikan tanda bahwa kita itu semakin diminati begitu ya pergerakan indeks harga saham gabungannya, atau peluang bertumbuhnya ke depan semakin besar begitu terkait dengan emiten-emiten yang berada di dalam sektor ini? Ya, kalau ditanya peluang pertumbuhan, memang kita dari dulu dikenal termasuk negara emerging market yang memang masih punya pertumbuhan yang cukup besar. Dari angka GDP kita normal 5-6% itu terlihat bagaimana pertumbuhan emiten dari sisi top line maupun bottom line-nya. Jadi kalau kita memang melihat kondisi saat ini kan bisa dikatakan juga proses recovery-nya juga kita digadang-gadang juga cukup cepat nantinya. Artinya kita akan bisa kembali masuk lagi di pertumbuhan 5%-an untuk GDP dalam saat di 2021 bahkan juga di 2022. Jadi kalau kita melihat dari proyeksi pertumbuhan GDP itu, maka bisa dikatakan untuk pertumbuhan emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan kita juga akan mengalami pertumbuhan yang masih cukup besar. Sehingga ini yang bisa dikatakan masih sangat menarik bagi investor asing. Apalagi tadi kita cukup solid dalam hal tadi dari sisi inflasinya yang juga akan dilihat akan berpengaruh positif terhadap nilai tukar kita, karena memang concern investor asing juga terhadap investasi di Indonesia salah satunya adalah bagaimana stabilitas rupiah kita. Nah, ini kan kalau secara fundamental baik makroekonomi dan juga kondisi keuangan di Indonesia juga dikatakan sangat baik begitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari penguatan teknikalnya begitu Pak Alfred, ini kan dalam 1 minggu dia menguat 2,03%. Nah, ini perlu diwaspadai nggak sih, atau terlalu cepat gitu kenaikannya dalam 1 minggu, atau wajar-wajar aja sebenarnya Pak Alfred? Ya, memang ekspektasi kita memang di kuartal keempat itu kan sebelum hasil dari Pilpres itu memang sentimennya akan cukup kuat mendorong penguatan IHSG ke level 5.300. Dan memang ada sedikit booster tadi dari hasil Pilpres. Yang kedua booster tambahan dari RDG kemarin yang kembali memangkas suku bunga. Jadi kalau kita lihat penguatan yang di kuartal keempat yang sudah mencapai 14,4% atau kemarin indeks kita sudah menyentuh level 5.600 relatif penguatannya juga cukup signifikan. Nah, dalam kondisi ini memang perlu dalam angka yang 9% di bulan November itu relatif sudah cukup besar. Kalau kita lihat kan bahwa permasalahan besarnya memang masih belum tuntas. Artinya bahwa ini bisa menjadi sewaktu-waktu menjadi faktor pengoreksi. Dan sekali lagi bahwa ketika dari bulan November IHSG naik sampai hari ini di kisaran 9%, bahwa penguatan ke depan sampai November kemungkinan tidak akan sebesar itu. Jadi kemungkinan penguatannya relatif akan melambat. Tadi kita punya target sampai akhir tahun indeks ada di level 5.700. Artinya penguatan ke arah ke sana tidak cukup besar lagi. Jadi ini yang memang juga perlu diperhatikan oleh investor. Karena tadi yang banyak ditunggu masih permasalahan, yaitu bicara masalah realisasi dari vaksin COVID. Jadi ini agenda besarnya yang kemungkinan akan menjadi booster. Kapan itu terrealisasi? Begitu memang betul-betul nanti ada pelaksanaan program
pembagian vaksin atau pendistribusian vaksin. Di situ yang kemungkinan akan membuat indeks bisa kembali mendekati level psikologisnya di level 6.000. Jadi itu yang memang kita perkirakan ekspektasi hitungan kita sampai di akhir tahun.